Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Waraqat, kitab usul fikih. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa ila hadratin abaina wa aba'i abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila hadratin khususon wabil khusus muallif hadal kitab Waraqat, Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, wa Syekh Ad-Dimyati, wa Syekh Ahmad bin Khatib, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang lalu sampai pada penjelasan tentang apa itu istidlal dan apa itu dalil. Jadi istidlal itu ya mencari dalil atau menalar dalil. Jadi menalar apa yang terkandung di dalam dalil, yang tujuannya adalah ya mencari sesuatu yang dituju. Sesuatu yang dituju yaitu satu kepastian hukum. Nah, sedangkan dalil sendiri adalah al-mursyid ilal matlub, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dituju atau sesuatu yang dicari. Ya, jadi dalil itu adalah sasmito atau perlambang, sehingga dalil itu butuh istidlal, butuh dipahami, gitu, digali makna, digali maksud dan tujuan dalil itu apa, gitu. Sehingga melalui penggalian itu melalui istidlal, sehingga kita bisa menemukan apa yang terkandung di dalam dalil, gitu. Apa yang dimaksud di dalam dalil itu, substansi dari dalil itu apa, gitu. Jadi ada sebagian kaum muslimin seringkali mana dalilnya, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau ada persoalan lalu kemudian dalil itu belum cukup, gitu. Sebab dalil itu harus dibunyikan kenapa persoalan itu diberi dalil ini, gitu. Nah, jadi tidak serta-merta secara mentah-mentah, gitu, kita mengatakan peristiwa ini dalilnya ini, gitu. Nah, tapi kita harus menalar, menggali, gitu, menggali apa yang terkandung di dalam dalil itu, atau disebut dengan istidlal, gitu. Jadi ada persoalan, dijawab ini dalilnya, kenapa menggunakan dalil ini,
maka kita harus menjelaskan istidlalnya, menjelaskan istimbatnya, menjelaskan apa yang terkandung di dalam dalil itu, sehingga dalil itu memang cocok dan relevan untuk dijadikan dalil peristiwa tersebut gitu. Nah, jadi karena dalil sendiri itu hanya al-mursyid ilal matlub, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dituju gitu. Nah, sesuatu yang menunjukkan itu berarti perlambang. Perlambang itu adalah simbol. Simbol itu perlu dimaknai, perlu dipahami. Itu apa yang terkandung di dalamnya, sehingga kita menemukan yang kita tuju. Oh, ternyata maksudnya dalil ini seperti ini, berarti cocok untuk menjawab persoalan ini, seperti itu. Nah, ya lalu kemudian kita masuk pada wadonnu tajwizu amrayni ahaduhuma adharu minal akhar indal majusi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ad-don, dugaan. Ya, dugaan itu adalah memungkinkannya dua sesuatu, gitu kan, di mana salah satu dari dua sesuatu itu lebih jelas, lebih tegas, lebih kokoh daripada sesuatu yang lain. Gitu. Jadi don itu, dugaan itu, ada dua sesuatu, gitu ya, atau ada dua kemungkinan, gitu loh. Ada dua sesuatu yang mungkin atau dua kemungkinan, di mana satu kemungkinan itu lebih jelas, gitu, lebih terang, lebih tegas daripada kemungkinan yang lain atau daripada kemungkinan yang kedua, gitu. Menurut orang yang menduganya, gitu. Jadi don itu satu kondisi dugaan, dilema, gitu. Seseorang yang mengalami dilema antara dua kemungkinan, gitu. Tapi salah satu dari keduanya itu lebih unggul, gitu, lebih jelas, lebih tegas daripada kemungkinan yang kedua. Nah, artinya dalam kebimbangannya itu, ya kan, bimbang, gitu. Nah, kebimbangannya itu tapi ada kecondongan batin lebih memilih, misalkan lebih memilih meyakini A daripada B, gitu. Misalkan dalam batin ini bimbang, contohnya apakah tadi itu Zaid itu berdiri atau tidak, gitu ya. Nah, bimbang, gitu. Misalkan ada yang bertanya, oh iya, tadi Zaid berdiri nggak, gitu. Nah, lalu dijawab, wah, saya bimbang, gitu, saya bimbang. Tapi dugaan kuat saya, gitu, dugaan kuat saya Zaid itu berdiri. Nah itu contoh don, gitu. Atau di dalam penjelasan kitab Nafahat itu kalau diprosentasekan, don itu positifnya itu 75%. Nah, lalu kemudian negatifnya itu 25%. Artinya yang ahaduma adhar itu 75%, iyanya itu 70%,
75%, no-nya atau tidaknya, minal akhor itu maksudnya, itu 25%. Jadi don itu adalah dugaan yang dugaan kuat gitu. Jadi misalkan apakah tadi itu Zaid berdiri atau tidak? Nah, dugaan kuatnya itu 75% mengatakan Zaid berdiri gitu. Tapi 25% mengatakan tidak gitu. Nah, itu don gitu. Nah, begitupun juga dalam konteks mustahid gitu. Jadi mustahid kan kalau di atas dikatakan bahwa fikih itu kan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati turukuha al-ijtihad. Al-ijtihad itu kan donul mustahid. Jadi fikih itu kan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam yang ada 7 yang dijelaskan di depan, itu tapi dihasilkan melalui ijtihad. Nah, ijtihad itu donul mustahid, dugaan mustahid, ya, dugaan ulama mustahid. Nah, dugaan itu, don itu 75% kebenarannya. Nah, 25% itu ada kemungkinan kelirunya gitu loh. Makanya ulama itu selalu mengatakan wallahu a'lam bishawab gitu. Gitu. Hanya Allah yang tahu hakikat kebenaran gitu. Jadi yang tahu kebenaran yang absolut itu hanya Allah. Nah, sedangkan kebenaran nisbi, ya kan, kebenaran subjektif itu ada pada manusia gitu. Jadi don itu bukan kebenaran nisbi. Don itu bukan kebenaran absolut, melainkan kebenaran nisbi atau kebenaran subjektif gitu. Subjektif para mustahid, sehingga memungkinkan khilafiyah gitu. Sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat gitu. Karena don gitu. Ya, donnya Imam Syafi'i boleh jadi berbeda dengan donnya Abu Hanifah misalkan. Ya kan? Donnya Abu Hanifah boleh jadi berbeda dengan donnya Imam Malik dalam satu persoalan gitu. Nah, itu don. Nah, tapi don itu, ya kan? Don itu adalah dalam ranah ilmu pengetahuan gitu. Nah, sehingga karena ilmu pengetahuan itu sifatnya doni sebagaimana fikih, sehingga memungkinkan untuk dikoreksi, memungkinkan untuk dinamis, memungkinkan untuk dikritisi, dan memungkinkan untuk berubah-ubah gitu. Sehingga di situ ada istilahnya taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Gitu. Berubahnya hukum itu ditentukan berubahnya masa dan tempat gitu. Contoh, Imam Syafi'i sendiri gitu. Ya kan? Imam Syafi'i sendiri itu pemikirannya dinamis, berubah. Dulu ketika sebelum masuk ke Mesir, masih di Palestina, lalu kemudian di Madinah gitu kan, ke Irak itu masih disebut dengan qaul jadid gitu. Qaul qadim, pendapat lama gitu. Nah, lalu kemudian setelah masuk ke Mesir, nah ini berubah tempat nih. Nah, berubah tempat tuh
berubah geografis, berubah suhu, bi'ah, lingkungan berubah, gitu kan, sosial politik berubah, semua berubah, sehingga pandangannya Imam Syafi'i pun berubah, gitu. Akhirnya mencetuskan apa yang disebut dengan kaul jadid, gitu. Jadi sebelum masuk ke Mesir, Imam Syafi'i punya kaul qadim, kaul lama. Masuk ke Mesir punya kaul jadid, dan itu berbeda antara kaul qadim dengan kaul jadid, gitu. Contohnya, contoh sederhana saja, misalkan Imam Syafi'i sebelum masuk ke Mesir itu wudhu itu tidak harus jiryanul ma, tidak harus air mengalir, gitu. Jadi wudhu itu tidak harus air mengalir, cukup mengusap-ngusapkan gitu ya ke anggota tubuh, anggota wudhu gitu, cukup. Lalu kemudian setelah masuk ke Mesir, itu kaul qadim tadi ya, masuk ke Mesir, kaul jadid mengatakan wudhu itu ya harus jiryanul ma, harus air yang mengalir, gitu ya, kayak wudhu kita gitu. Nah, sebabnya apa? Sebabnya di Mesir itu air itu melimpah, gitu, surplus. Sebab apa? Di Mesir itu ada Sungai Nil, gitu, di mana masyarakatnya tidak kekurangan air, gitu, sehingga Imam Syafi'i berpendapat, lah ini kalau begitu wudhu itu ya harus jiryanul, harus air yang mengalir, gitu. Nah, sebelumnya gitu di tempat yang krisis air itu terbatas, sehingga pendapatnya wudhu itu tidak harus jiryanul ma, tidak harus air yang mengalir, cukup mengusap-ngusapkan air, gitu, ke anggota wudhu. Itu contoh, gitu. Itu Imam Syafi'i, gitu. Sehingga karena ini dhon, gitu, ini sifat pengetahuan diantaranya fikih. Karena sifatnya dhoni, sehingga terjadi taghayyurat, terjadi perubahan-perubahan, terjadi mutahawwilat atau tahawulat, terjadi transformasi, gitu ya, terjadi transformasi, gitu, dan dinamisasi, gitu. Nah, lalu kemudian wasyakku tajwizul amrayni la maziyata li ahadihima 'alal akhar indal majusi. Sedangkan definisi syak itu ragu atau skeptis adalah memungkinkannya dua sesuatu atau ada dua kemungkinan, gitu, di mana tidak ada yang salah satu dari keduanya itu tidak ada yang mengungguli dari sesuatu yang lain di hadapan atau menurut orang yang menduga. Jadi syak, ragu atau skeptis itu kebimbangan dan dilema seseorang antara iya dan tidak, gitu. Antara iya dan tidak, di mana iya dan tidak ini tidak ada yang saling mengungguli, gitu. Di mana iya dan tidak ini tidak ada yang paling kuat, gitu. Posisinya sejajar antara iya dan tidak. Nah, posisinya itu 50%, 50%. Nah, itu syak, gitu. Nah, kalau syak ini ya saya lanjutkan dulu ya. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafjihi ala sawa'i syakkun.
Contohnya, orang itu galau atau bimbang atau dilema dalam mengingat apakah Zaid itu berdiri atau tidak, di mana kebimbangannya itu ya bimbang apakah Zaid itu berdiri atau tidak itu level kebimbangannya antara iya dan tidak, antara Zaid itu berdiri atau tidak itu sama, alas sawa. Syakun itu dinamakan dengan ragu gitu. Jadi kalau orang bimbang apakah Zaid itu tadi berdiri atau tidak, nah antara dugaan bahwa Zaid berdiri dengan dugaan Zaid tidak berdiri itu sama gitu. 50%, 50%. Nah, itulah disebut dengan syak gitu, atau skeptis atau ragu. Nah, ma'a rajhanis thubuti wal intifai dhonun. Nah, kalau kebimbangannya itu gitu kan bersamaan dengan rajhanis thubut, wal intifa, wawunya ini wawu bimakna au. Kebimbangannya itu bersamaan dengan unggulnya thubut, afirmasi, atau unggulnya negasi, intifa, itu dinamakan dengan don gitu. Jadi kebimbangan misalkan apakah Zaid itu berdiri atau tidak gitu. Misalkan subut mengafirmasikan bahwa oh iya, dugaan kuat saya Zaid itu berdiri tadi itu gitu. Nah, ya dugaan kuatnya gitu. Atau dugaan kuatnya itu berdiri berarti 75%, sementara tidak berdirinya itu 25% misalkan. Nah, itu dinamakan dengan don. Atau dibalik, dugaan kuat saya tadi itu Zaid tidak berdiri gitu. Tapi ada menyisakan keraguan Zaid itu berdiri. Nah, itu 75% dengan 25% itulah don gitu. Nah, ini menarik soal syak ini, skeptis ini pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya yang terkenal yaitu Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah, di kitab Al-Munqidh Minad Dhalal itu Imam Al-Ghazali membagi syak itu menjadi dua gitu. Yang pertama adalah asyak al-mutlaq, yang kedua adalah asyak al-manhaji. Nah, kalau asyak mutlak itu skeptis total gitu ya, keraguan-keraguan yang total di mana seseorang itu ya meragukan apa saja tanpa meraih sesuatu yang dituju. Artinya skeptisisme total itu ya. Dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali itu, contohnya yang menggunakan asyak al-mutlak itu adalah kalangan sofis ya. Kalau bahasa Arabnya itu safsato gitu. Safsatoiyah itu loh. Nah, itu kaum sofis. Nah, kaum sofis itu adalah kaum yang menggunakan syak mutlak. Jadi meragukan segalanya gitu. Jadi sehingga kaum sofis ini sukanya berdebat. Tapi berdebat itu bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari sesuatu yang ingin dia yakini bahwa itu benar, tapi dia hanya ingin mendestrukti,
menghancurkan argumentasi lawan sehancur-hancurnya lalu kemudian ditinggalkan, tanpa atau dia sendiri mempertanyakan banyak hal lalu kemudian meragukannya gitu. Meragukan banyak hal tanpa meraih sesuatu yang dia anggap satu kebenaran gitu. Nah, itu syak mutlak gitu. Safsatoi, orang-orang sopis gitu, safsato gitu. Nah, dia tidak mendapatkan apa-apa akhirnya, tidak mendapatkan satu pemikiran yang diyakini mengandung kebenaran gitu, nggak mendapatkan itu. Nah, sedangkan yang kedua adalah asyak al-manhaji gitu. Asyak manhaji itu skeptis metodis gitu ya. Skeptisisme, tapi skeptis ini digunakan untuk metodologi gitu. Metodologi mempertanyakan teori, mempertanyakan pemikiran, mempertanyakan keyakinan, tapi dijadikan satu metodologi untuk mencari kebenaran gitu loh. Jadi berawal dari ragu, berakhir berakhir pada meraih sesuatu yang diyakini kebenarannya gitu loh. Nah, itu syak manhaji. Jadi syak apa kaitannya dengan don tadi? Nah, sebetulnya syak dan don itu sifatnya dinamis. Syak itu kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau dijadikan sebagai metodologi asyak manhaji untuk mempertanyakan gitu ya. Orang ragu kan akhirnya bertanya gitu, mempertanyakan berbagai hal, lalu kemudian setelah mempertanyakan, menyusun pertanyaan, lalu kemudian mencari jawaban. Nah, setelah mendapatkan jawaban, rumusan jawaban itulah yang diyakini sebagai kebenaran. Sehingga syak ini bisa dinamis naik level ke don gitu. Jadi syak, ragu, ya kan, ragu, lalu kemudian keraguan ini dimanifestasikan atau dibuktikan dengan mempertanyakan sesuatu. Nah, lalu kemudian dari mempertanyakan sesuatu, lalu kemudian dia mencari jawaban. Dalam mencari jawaban ini tentu saja seperti dijelaskan tadi, dalam meraih jawaban ada an-nadhar, al-fikrah, tadi itu kan dijelaskan di awal tadi usul fikih, ada istidlal, ada dalil gitu kan, ada ilmul muktasab, ala ma huwa bihil waqi gitu kan, dan seterusnya. Nah, dari situ lalu kemudian terbangunlah don gitu. Dia meyakini, oh ini jawaban menurut saya yang mengandung kebenaran. Nah, itu pun masih dalam level don gitu. Dengan karena selagi ini dalam konteks ijtihad, maka ini donniyah gitu kan. 75% kebenarannya gitu. Nah, asyak manhaji ini lalu kemudian konon katanya ini penemuan Imam Al-Ghazali yang membahasakannya. Sebenarnya itu sudah dipraktekkan oleh para ulama-ulama sebelum Imam Al-Ghazali seperti Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain itu di dalam kitab Al-Kafiyah fil Jadalnya itu kan seperti itu. Cuman ya pertanyaan, menguji teori lalu menjawab gitu ya, menganalisanya gitu ya.
Nah, dan lalu kemudian yang dipraktekkan oleh para ulama sebelumnya itu belum dibahasakan syak apa, lalu oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan syak manhaji gitu. Jadi skeptis, keraguan untuk dijadikan satu teori meraih kebenaran gitu. Nah, ternyata syak manhaji ini mengilhami para pemikir Eropa abad ke-8, lalu kemudian bangkit ke abad pencerahan Eropa. Di antaranya itu Imam Al-Ghazali ini dengan syak manhajinya itu mengilhami, atau bahasa vulgarnya di copy paste gitu, teorinya Imam Al-Ghazali ini oleh René Descartes. Kalau tulisannya itu Descartes itu loh. Tapi kalau orang Eropa bacanya Descartes gitu ya. Nah, René Descartes, lalu kemudian syak manhaji pun sampai sekarang masih relevan kalau dalam konteks penelitian lapangan itu, atau kita mau nulis tesis, nulis disertasi, skripsi, itu kan berawal dari riset question atau pertanyaan penelitian gitu. Nah, pertanyaan penelitian itu kan mempertanyakan itu kan meragukan. Nah, tapi tujuannya untuk mencari jawaban. Itu jawaban yang menurut penulisnya mengandung kebenaran. Nah, itu masih relevan. Nah, itu. Nah, jadi ada lagi selain don dan syak itu wahm gitu ya. Nah, di dalam, kalau di warokotnya ini nggak ada, tapi kalau di penjelasannya Nafahat karya ulama Nusantara ini, wal wahmu tajwizul amrayni ma'i'tiqadi marjuhiyati ya ahadihima fahuwa muqabilun lid-don, muqabil bandingannya don, li anna don idraku tarfir rajih wa idraku muqabilihi a'ni al-marjuh wa huwa al-wahmu. Nah, kalau don itu kan tadi dia lebih pada sesuatu yang rajih, yang lebih kuat. Artinya iyanya itu 75% gitu. Don itu rajih ya kan, yang rajihnya. Tidaknya itu 25% gitu. Nah, kalau wahm itu dibalik gitu maksudnya. Yaitu bandingan atau kebalikannya dari don itu adalah wahm. Kalau wahm iyanya itu 25%, tidaknya itu 75% gitu. Berarti ya kayak semacam ilusi atau ilusi apa delusi itu kalau bahasa sekarangnya ya. Kalau seperti itu. Lalu kemudian wa usulul fiqhi ay alladhi wudi'a fihi hadhil waraqat turuquhu ay turuqul fiqhi ala sabilil ijmali. Jadi usul fikih maksudnya sesuatu yang telah diletakkan tabarokot di dalam penjelasan, di dalam usul fikih itu adalah turuquhu ay turuqul fiqhi. Ya kalau bahasa ininya kan makna letterleknya itu turuk itu jalan-jalan fikih atau dalil-dalilnya fikih. Enggak. Kalau bahasa yang tepat itu metodologi gitu, turuk itu. Jadi usul fikih itu adalah metodologinya fikih gitu.
Jadi metodologinya fikih turuk ini adalah manhaj gitu. Jadi kalau orang ingin mengerti fikih harus mengerti manhajnya. Manhajnya itu di mana ya? Di usul fikih gitu. Nah, makanya ada fikih manhaji gitu kan. Kalau kita menggunakan usul fikih, kita membaca fikih, maka kita bisa melihat manhajnya para ulama itu seperti apa nalarnya gitu ya. Nah, ala sabilil ijmal dalam jalan global ya, masih global gitu. Nah, ini kamutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'i wal qiyasi wal istishabi min haitsul bahsi an awwaliha bi annahu lil wujubi wa tsani bi annahu lil hurmati wal baqi bi annahu hujajun wa ghairu dzalik mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi. Nah, contohnya ya contoh pembahasan usul fikih itu contohnya adalah mutlaknya amar, perintah, larangan, itu kan perbuatannya Nabi, ijma, qiyas, istishab. Istishab itu diartikan di sini ay al hukmu qad ulima, ya hukum asal lah gitu. Ditinjau dari pembahasannya bahwa yang pertama itu maksudnya al-amru, perintah itu lil wujub, menunjukkan hukum wajib. Yang kedua yaitu maksudnya an-nahyu, larangan itu menunjukkan hukum haram. Ya, sedangkan yang lain kayak fi'lun nabi, ijma, qiyas, istishab ya itu adalah hujjah-hujjah. Dan daripada itu penjelasan yang akan dijelaskan nanti, ini kan masih bab awal gitu. Gitu kan. Serta ada sesuatu yang terkait dengannya, yaitu hukum-hukum, syarat. Ya ini masih. Nah, ya kalau al-amru itu kan singkatnya itu kan tolabu fi'lin, menuntut untuk melakukan sesuatu, amar perintah itu. Kalau nahyu itu kan tolabu tarkin, menuntut untuk meninggalkan, itu nahyi. Kalau ijma itu kan ittifaqul a'immah ala amrin lil mustadallahu minal kitab wa sunnah. Jadi ijma itu ya kesepakatan para pemimpin, para imam atas sesuatu persoalan yang diambil dalilnya dari atau digali dalilnya dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan qiyas itu kan ilhaqu amrin bi amrin di jami'in bainahuma. Jadi qiyas itu ya menganalogikan satu perkara dengan perkara yang lain karena ada titik temu di antara keduanya. Qiyas artinya menganalogikan sesuatu yang di luar teks, itu persoalan yang di luar teks Al-Quran dan hadis, dianalogikan dengan persoalan yang ada termaktub di dalam Al-Quran atau di dalam hadis gitu. Karena ada titik persamaan gitu. Itu qiyas. Kalau istishab ya ay al-hukmu qad ulima, jadi hukum asal gitu. Nah, ini akan dijelaskan semua. Ya kayak misalkan contoh al-amru lil wujub tadi itu mutlaknya perintah. Artinya mutlaknya perintah itu maksudnya perintah
yang dibahas bahasa perintah tanpa ada persoalan, tanpa melihat persoalan yang mengitarinya, tanpa melihat persoalan eksternal, amrun kharij gitu. Nah, itu menunjukkan wajib gitu. Misalkan perintah amar, perintah untuk melakukan sholat, zakat, puasa gitu kan. Kutiba alaikumusiyam kama kutna itu menunjukkan wajib gitu. Kayak misalkan an-nahyu, larangan zina, itu misalkan larangan mencuri, gitu, merusak, la tufsiduna fil ard gitu. Janganlah kalian merusak di atas bumi. Ya, itu kan larangan gitu. Nah larangan tentu saja itu secara maksudnya mutlaknya bahasa larangan itu menunjukkan hukum haram. Artinya tanpa melihat faktor eksternal, tanpa melihat kondisi-kondisi darurat. Tapi kalau darurat atau ada faktor eksternal itu bisa mengakibatkan larangan menjadi tidak dilarang lagi gitu. Ya kan, kayak makanya kan ada halal lidzatihi, haram li ghairihi, haram lidzatihi, halal li ghairihi, kan gitu. Halal lidzatihi, ada halal li ghairihi, ada haram lidzatihi, ada haram li ghairihi, gitu kan. Jadi ada faktor eksternal atau kondisi darurat yang bisa mengakibatkan hukum itu berubah gitu. Ad-darurat tubihul mahdurat misalkan. Nah itu tanpa melihat itu. Mutlaqul amri ya dilala alal wujub, mutlaqul nahyi dilala alal hurmah, seperti itu. Nah, lalu kemudian bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil nahwa aqimus salat wala taqrabuz zina wa salatahu alaihi salam sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah kama akhrajahu Syaikhani. Ya kan, berbeda dengan jalan-jalan atau metode fikih yang dijelaskan secara terperinci gitu ya. Kalau tadi itu kan usul fikih itu dalam konteks global ya, tidak dalam konteks persoalan yang tidak dalam konteks persoalan yang terperinci. Terperinci itu persoalan itu sangat jelas gitu. Kayak misalkan wa aqimus sholat wala taqrabuz zina. Dirikanlah sholat, janganlah kamu berbuat zina, dan sholatnya Nabi itu di Ka'bah gitu, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wal ijma' ala anna libintil ibni sudus ma'a bi'ati solbi haitsu la mu'assaba lahuma. Contohnya lagi ijma', kesepakatan bahwa anak perempuannya anak laki-laki, itu mendapatkan 1/6 kalau ada anak perempuan ya bersamaan anak perempuan tunggal anak perempuan bahasa ininya asli, bukan liab atau anak tunggal bapak atau tunggal ibu. Ini sulbi, ini maksudnya anak perempuan yang satu bapak satu ibu ya. Tuh. Dan tidak ada asobah bagi keduanya. Jadi
ada anak laki-laki, jadi ibu bapak ya, ibu bapak ini punya anak laki-laki dan punya anak perempuan gitu ya. Nah, anak laki-lakinya ini punya anak sorry. Iya, anak laki-laki ini punya anak perempuan gitu lah. Berarti cucu ya ini. Nah, ini cucu ini dapat 1/6 gitu. Dengan syarat tidak ada asobah gitu. Nah, walau kemudian waqiyasul burri alal aruz fi imtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mathalan bimathalin yadan biyadin kama rawahu Muslim. Contohnya lagi menganalogikan atau mengkiaskan gandum kepada beras dalam konteks dilarang menjual sebagian dengan sebagian yang lain, kecuali masalan bimasalin sama saja gitu. Yadan biyadin itu serah terima secara langsung dengan melalui tangan gitu ya. Wa istishabit tahara liman syakka fi baqaiha gitu. Dan contohnya lagi istishab, menetapkan kesucian seseorang yang ragu apakah dia suci apa tidak gitu ya. Ini kalau bahasa kaidah fikihnya itu al aslu baqa'u makana ala makana gitu. Jadi orang sudah bersuci lalu kemudian dia ragu. Saya tadi sudah bersuci belum ya? Atau saya tadi wudu belum ya gitu ya. Nah, maka itu dijatuhkan hukum sudah bersuci, sudah berwudu. Jadi al-baqa'u makana ala makana. Falaysat min usulil fiqhi wa in dzukira ba'duha fi kutubihi tamtsilan. Maka itu semua tadi itu aqimus sholat wala taqrabuz zina, Nabi Muhammad sholat di Ka'bah, ijma dan sebagainya itu tadi itu hakikatnya bukan bagian dari usul fikih, tapi bagian dari fikih gitu ya. Bukan dari usul fikih, bukan juga dari fikih gitu. Meskipun sebagian dari yang disebutkan tadi itu disebutkan dalam kitab usul fikih sebagai tamsil, sebagai contoh gitu. Jadi gini, usul fikih dan fikih. Jadi kalau usul fikih itu metodologi, ya tadi kan metodologi yang digunakan dalam konteks global. Jadi mutlaqul amri, mutlaqun nahyi gitu-gitu ya. Tidak dalam konteks sesuatu yang sudah terperinci, ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau yang sesuatu yang sudah terperinci penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis itu bukan usul fikih lagi. Meskipun persoalan itu misalkan sholat, zakat, tidak boleh zina gitu ya. Itu ada di kitab-kitab usul fikih, tapi itu hanya sekedar untuk contoh saja. Padahal itu bukan usul fikih, bukan pula fikih itu. Karena fikih itu kan donul mujtahid yang menggunakan metode usul fikih, dan usul fikih pun ini adalah metodologi fikih yang doniyah gitu. Nah terus wa kaifiyatul istidlali biha ay bituruqil fiqhi min haitsu tafsiliha inda ta'arudiha likauniha dhaniyah. Dhaniyatun min taqdimil khas 'alal 'am wal muqayyad 'alal mutlaqi wa ghairi dzalik. Ia di dalam usul fikih juga menjelaskan tentang bagaimana cara istidlal biha,
mengambil dalil dengan metodologi fikih dengan sekiranya min haitsu tafsiliha terperinci ketika terjadi ta'arud, terjadi kontradiksi, ya karena sebetulnya jalan fikih itu adalah dhoniyah. Jalan fikih itu adalah dugaan. Contohnya ta'arud itu cara istidlalnya misalkan mendahulukan khos atas am. Jadi khos am itu seakan-akan ta'arud, seakan-akan kontradiktif. Padahal kalau kita mengerti cara istidlal menurut usul fikih, maka ta'arud itu dihindari dengan cara mendahulukan khos atas am gitu. Jadi ini perkaitannya persoalan teks ya, teks Al-Quran, teks hadis itu kan ada yang teks itu berbunyinya itu spesifik gitu, khusus, ada teks itu bunyinya itu umum gitu. Nah ini kan seakan-akan ta'arud, seakan-akan kontradiktif. Maka jalan penyelesaiannya adalah taqdimul khos alal am. Kita harus memprioritaskan teks yang bermakna khusus atas teks yang bermakna umum. Begitu juga wal mutlaq alal wal muqayyad alal mutlaq wa ghairi dzalik. Begitu juga teks yang di dalamnya itu mengandung makna dikoyidi itu ada batasan gitu. Itu harus didahulukan daripada teks yang di dalamnya itu makna mutlak dan yang lain sebagainya. Nah, wa kaifiyatul istidlal biha tajri ila sifati man yustadal biha wa huwa al mustahidu. Fahadhi salata hiya al-fan al-musamma li usulul fiqhi li tawaqquful fiqhi alaihi. Nah, kaifiyatul istidlal, cara istidlal itu mengambil dalil itu dengan jalan fikih tadi itu berlaku untuk karakter sifat-sifat orang yang memang layak mengambil dalil dengannya. Orang itu siapa? Yaitu mujtahid gitu. Jadi kaifiyatul istidlal itu tadi mendahulukan khos daripada am, mendahulukan muqayyad daripada mutlak begitu. Ada nanti itu ada ada mantuk, ada mafhum, ada isyarat, banyak sekali pembahasannya di usul fikih itu. Dan cara membacanya dengan kaifiyatul istidlal itu yang berhak adalah mustahid gitu. Artinya orang yang beristihad gitu. Nah, tiga hal tadi fahadi salata hiya al-fanul musamma usul fiqh li tawaqqufil fiqhi alaihi. Tiga hal tadi itu apa? Pertama turuquhu ala sabilil ijmal tadi itu kan. Lalu kemudian yang kedua kaifiyatul istidlal sama sifatul mujtahid tadi. Inilah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih gitu. Ya karena memang fikih itu bisa diperoleh dengan tiga unsur tadi gitu. Jadi metode fikih itu katanya yaitu melalui usul fikih gitu. Usul fikih ini metodenya fikih.
Ada 3 itu. Yang pertama turukuhu ala sabilil ijmal. Jadi jalan atau metode usul fikih itu digunakan dalam konteks global, yaitu mutlaqul amri, mutlaqul nahyi tadi itu. Dan yang kedua cara istidlal. Jadi kaifiyatul istidlal gitu. Lalu kemudian yang ketiga sifatul mujtahid. Jadi sifatul mujtahid itu nanti dijelaskan, kaifiyatul istidlal juga nanti dijelaskan di bab berikutnya gitu. Nah, sebagaimana sifatul mujtahid itu macam-macam ya. Mujtahid kan ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid muqayyad ya, mutlak atau madhab, lalu kemudian muqayyad, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih dan lain sebagainya gitu. Nah itu, nah ini kalau kita sedikit menengok ya kitab Al-Mustasfa ini untuk lebih jelas ya, apa saja sih sebetulnya pembahasan usul fikih gitu. Jadi ini kan sebenarnya pembahasan awal ini kerangka teori sama dengan memberitahu secara global apa saja pembahasan usul fikih. Nah, dan tadi sudah dijelaskan tadi kan usul fikih itu menjelaskan tentang kaifiyatul istidlal, lalu kemudian sifatul mujtahid, lalu kemudian menjelaskan tentang metode fikih atau metode usul fikih itu dalam konteks global, maksudnya kayak amar perintah ya secara global. Perintah itu wajib, dilala alal wujub, mutlaqun nahi, dilala alal hurmah, seperti itu. Jadi global. Nah ini bersinergis dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa min ilmil usulnya. Jadi ada 4 gitu. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali ini ada 4. Ya ini sama sebenarnya. Kalau ini kan 3 ditambah yang sebelumnya di kitab Barokot itu al-ahkam asyariyah, ma'rifatul ahkam asyariyah, hukum mengetahui hukum-hukum syariat itu yang ada 7 tadi. Ya kan? Ada wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sahih, fasid atau batal itu ya. Nah, begitupun menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab usul fikihnya ini Al-Mustasfa min ilmil usul, ada 4 pembahasan penting di dalam usul fikih. Yang pertama itu as-samroh wahia al-ahkam katanya. Nah, samroh itu buah, jadi hukum itu itu buah atau hasil produksi. Nah, hukum wajib, haram, sunnah, makruh, ibahah. Nah, kalau ini ditambahkan lagi nih hukumnya hasan, qobih. Hasan itu baik, qobih itu menjijikan. Qadha ada. Nah, qadha ada ini kaitannya dengan ibadah. Misalkan ada yang buka puasa karena musafir atau karena marid, sakit, akhirnya buka puasa dalam bulan suci Ramadan. Setelah selesai Ramadan, setelah Lebaran bisa dibayar qadha-nya. Ada itu ya kita menjalankan bulan puasa di bulan puasa gitu ya, di bulan Ramadan. Nah, sah dan fasid dan lain sebagainya itu samroh.
Lalu kemudian yang kedua al-musmir. Musmir ini al-adillah, dalil-dalil. Nah, musmir itu sesuatu kalau bahasa kitanya itu pabrik lah ya, pabrik atau alat-alat produksi. Alat-alat produksi ini ada 3, ya, Al-Quran, hadis, dan ijma gitu. Lalu kemudian yang ketiga turukul istismar, cara memproduksi. Nah, cara memproduksi ini kalau bahasanya Waraqat itu kaifiatul istidlal gitu. Cara mengambil dalil, cara menalar dalil, cara menggali dalil itu itu bahasanya Imam Al-Ghazali turukul istismar. Cara bagaimana alat reproduksi yang ada di pabrik itu digunakan gitu, sehingga berjalan sesuai jalurnya gitu, sehingga menghasilkan produk gitu ya. Lalu kemudian yang keempat al-mustasmir, orang yang mereproduksi dan memproduksi hukumnya itu yaitu mustahid itu. Jadi sama saja ya kan, itu cuman bahasanya Imam Ghazali luar biasa. Artinya beliau menganalogikan hukum itu seperti produk industri gitu. Jadi ada hasil produksi itu ya hukum-hukum. Lalu kemudian ada pabriknya gitu. Pabriknya itu ya pabrik dan alat-alat reproduksi yang ada di dalam pabrik. Itu Al-Quran, hadis, dan ijma. Lalu cara mereproduksi, cara menjalankan alat-alat reproduksi di dalam pabrik itu, yaitu kaifiatul istidlal, atau diistilahkan di sini turukul istismar. Gitu, cara mengambil dalil. Ya nanti cara mengambil dalil itu luas sekali. Ada tag, misalkan tag itu ada majaz, ada hakikoh, ada mutlak, ada muqayyad, ada khos, ada am, ada nasakh, ada mansukh, ada qiyas, ada macam-macam sekali. Ada mantuk, ada mafhum, ada isyarat, ada darurat lafzi gitu kan, dan macam-macam itu. Dan mustasmir, orang yang memproduksi, yang yang menguasai kaifiatul istidlal, yang menguasai turukul istismar, yang bisa menjalankan alat-alat reproduksi di dalam pabrik, yang bisa akhirnya merumuskan hukum gitu. Nah, demikian pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.